Sore semuanya. Sore, Recorded Bu. progress. Oke. Ibu. Restorasi, ya, oke. Kita mulai. Hmm. Daniel ini yang D3 itu, D3 ya? Lamtiur Purba. Lamsinar, Lamtiur. Enggak apa lagi ya? Selamat sore Eliani, ini Apriani, semuanya. Yusril biasa lama datang, ini udah habis cepat ya. Oke, ini pembahasan baru juga. Silakan materi sudah diisi tadi review perkuliahan itu. Di situ Sudah, hanya Bu. oke ya. Kalau misalnya kamu hadir aja di situ hadir ya. Nanti Bu tinggal disesuaikan yang Ibu rekapan kamu dengan punya Ibu gitu dia ya. Oke, 17 berkurang 1. Waiting roomnya banyak banget. Admit. Ini tadi punya udah ada. Nurul. Yusril bukannya udah ada tadi. Kok keluar masuk? Ya, apa itu? Ya, kita memulai mengenai restorasi ya. Ini bagian dari perbaikan citra. Kita pastikan sudah terekam ya. Jadi di sini pertemuan hari ini dan minggu depan mengenai perbaikan citra. Kalau kamu nanti pernah atau sudah pernah melihat, ada disebut dengan efek noise draw. Nah, itu untuk pertemuan hari ini dengan pertemuan minggu depan ya. Jadi bagaimana menambahkan sebuah noise, sebuah gangguan, namun bisa juga dihilangkan itu ya noise ya. Restorasi citra berkaitan dengan penghilangan, pengurangan degradasi pada citra yang terjadi karena proses akuisisi citra. Jadi ada sebuah citra yang mengalami degradasi. Degradasi itu bisa diakibatkan Ibu dapat siapa itu apanya? Anute. Ya udah. Oke. Citra umumnya mengalami degradasi, penurunan kualitas saat diperoleh melalui proses pengambilan atau pendigitalan. Jadi misalnya di saat kamu memindahkan citra atau mengcopy paste, mengirim, itu sebenarnya sudah ada penurunan dari si kualitasnya. Apalagi kalau kamu tadi menggunakan men-take gambar atau citra itu bisa dengan scan, atau kamu pakai foto yang sekarang memang bisa dengan HP, tapi kan kalau dilihat kualitas citra itu sangat tidak mendukung ya. Tapi kalau memang bisa, kalau dicepret, diambil, di take, kelihatan bagus memang ya kan, tinggal tambahin efek-efeknya itu sudah bagus ya. Tapi dalam kita melihat degradasi di sini karena banyak sebab, karena ketidakliniaran perangkat optik yang digunakan. Jadi misalnya kenapa suatu TV, layar TV itu berbeda dengan layar TV yang lain, sementara siarannya sama ya kan, sama channelnya, hanya kenapa lebih tajam, ada yang lebih tajam, ada yang lebih kita lebih enak melihatnya, ya kan? Itu dia yang dipengaruhi oleh ketidakliniaran perangkat optik yang digunakan. Jadi di sini ada beberapa alat yang memang Rosita ya digunakan sebagai perangkat optik yang memproses kurang fokus ya itu tadi. Jadi kenapa ada sebuah perangkat kamera bisa sampai harganya berapa kan gitu kan? Nah, itu dipengaruhi juga, itu mempengaruhi hasil citranya atau hasil gambarnya, kualitas gambar ataupun videonya ya. Itu dia.
Oke. Keluaran hasil digitalisasi mengalami gradasi kualitas akibat munculnya derau. Derau itu adalah gangguan ya, atau derau, noise, itu biasa disebutkan. Nah, di sini dibuatkan bagannya, yaitu sebuah ini citra yang kalau diposisikan pada sumbu XY, ini degradasinya, kemudian mengalami pengiriman ataupun ada perpindahan, inilah dibuatkan pemulihannya menjadi FXY. Kalau dibuatkan persamaan matematiknya, degradasi itu adalah dimodelkan GXY yang ini, ya, hasil dari FXY dikali HXY-nya. Ini menyatakan operasi spasial, HXY menyatakan filter yang digunakan, dan GXY adalah citra yang didegradasi. GXY adalah perkalian dari ini dia ya, FXY dengan HXY-nya. Nah, kita lihat di sini, pemulihan citra merupakan proses mengembalikan kualitas citra yang turun akibat adanya tambahan derau. Pemulihan di sini artinya adalah, pemulihannya adalah suara-suara. Suaraku tidak ada ya? Tadi saya Ada, Bu. ada. Kenapa berarti gangguan di pada mereka ya? Oke. Kalau udah masuk jangan keluar-keluar masuk lagi, biar enggak. Oke ya. Istilah pemulihan dalam pengolahan citra memiliki perbedaan makna dengan peningkatan citra. Jadi biasa tadi ada perbaikan, ada pemulihan, ada peningkatan ya. Nah, ini semua menggunakan teknik atau operasi atau metode yang menggunakan cara-cara yang ini yang kita bahas. Contoh citra yang kurang jelas, tidak bersih, atau sebagai hasil half toning ya. Jadi ada sebuah citra berbentuk nanti kita buat sandpaper ya, berbentuk seperti bintik-bintik atau titik-titik, atau di sini disebut sandpaper ya, seperti butiran-butiran garam. Nah, itu sangat mengganggu ya. Ini biasanya untuk kalau misalnya kamu selesai membuat apa itu namanya ya, hasil otopsi atau apalagi yang berbau biologi atau kedokteran, foto-fotonya ya. Nah, itu ini dipentingkan. Kalau hanya untuk foto kepentingan kita pribadi, sepertinya tidak perlu ya metode kita ini ya. Jadi contohnya citra yang kurang jelas, tidak bersih, atau sebagai hasil half toning. Ini memiliki perubahan intensitas berbentuk piramida. Kita lihat. Derau di sini adalah dalam sinyal citra disebabkan oleh gangguan eksternal. Jika ditransmisikan seolah-olah ini adalah seperti terjadi error dalam sinyal citra yang diterima. Contoh di sini error akan tampak pada citra yang diterima bergantung pada gangguan yang terjadi. Derau sinyal yang tidak diinginkan. Jadi derau tadi yang berbentuk titik-titik itu ataupun berbentuk gangguan tadi ya, itu merupakan berbentuk sinyal yang tidak diinginkan. Jadi misalnya kalau kamu misalnya mendengarkan suara radio, ada suara mengganggu-mengganggu, itu termasuk sinyal yang mengganggu. Tapi itu bukan berarti adalah deraunya, ya itu dia. Nah, ini yang mau kita bahas adalah jenis-jenis derau pada pertemuan hari ini. Namun kalau kita perhatikan, ukuran keberhasilan pemulihan citra diukur menggunakan nilai MSE. Jadi tahapan untuk melakukan perbaikan citra ataupun melakukan restorasi citra ini akan dilihat nanti di beberapa mengkonversi citranya dulu, kemudian dilihat gangguannya berbentuk apa. Jadi kita identifikasi dulu berbentuk gangguannya. Kemudian kita cari nanti misalnya, kalau misalnya deraunya berbentuk salt and paper, solusinya apa? Kalau deraunya Gaussian apa? Derau speknya apa? Kalau derau periodiknya apa? Nanti kalau misalnya kamu membaca apa itu buku-buku pengolahan citra, derau itu banyak ya, tidak hanya nih. Ada lagi kalau ada waktu nanti kita bahas. Namun umumnya yang umum itu digunakan adalah salt paper. Ya ini dia gangguannya. Jadi nanti hari ini kita mau membahas jenis deraunya. Jadi ke pertemuan berikutnya kita melihat bagaimana menyelesaikan
untuk permasalahan yang mengalami gangguan derau sandpaper, derau Gaussian, derau spikel, dan derau periodiknya. Nah, di sini untuk melihat keberhasilan pemulihan ini, perbaikan yang sudah diganggu tadi, gangguan oleh deraunya, ada diukur namanya MSE, Mean Square Error. Jadi setelah selesai nanti identifikasi jenis deraunya, kemudian dipulihkan, kita lihat ukurannya, ini yang digunakan ya. MSE menyatakan nilai galar kuadrat rata-rata antara citra asli dengan citra hasil pemulihan. Jadi lihat nanti yang awal, setelah dilakukan pemulihan, tadi ada diidentifikasi ada deraunya, dilakukan pemulihan atau perbaikan, kemudian kita lihat seberapa perbedaannya, itu nanti menggunakan MSE-nya. Jadi kalau misalnya kamu tertarik nanti ada itu menggunakan identifikasi perbaikan citra dengan ini, misalnya ya, ini dibuatkan tahapannya. Oke. Kalau diperhatikan gambar yang ini ya, inilah contoh dari sandpaper ya. Derau garam ya, atau disebut nanti, ini kok mengganggu ya, kemana caranya? Bisa di optimize. Nggak ngerti, aduh udah hilang. Oke lah, nggak ngerti. Sebentar. Kok ya? More. Sebentar ya, Ibu nggak melihat apa lagi. Jadi dia tak terlihat apapun ya, derau, garam, dan merica. Jadi kemana hilangnya ya? Oke, mana tadi ya? So, video panel. Oke, oke, oke. Jadi di sini kalau kita perhatikan, ini contohnya ada gambar si ini ya, gambarnya digunakan. Derau salt and paper disebut juga derau impulse atau impulse noise, short noise, dan derau binary atau binary noise. Nah, ini kalau kamu lihat bintik-bintiknya ini ataupun titik-titik atau berbentuk salt and paper ini bisa ditambahkan, bisa dihilangkan. Jadi ini pada sinyal citra. Kita berbicara mengenai sebuah citra. Citra ini mengalami derau atau gangguan. Jadi berbentuk sinyalnya yang ada gangguannya. Kenampakan pada citra berupa titik-titik atau sel hitam putih atau kedua-duanya. Jadi kita nggak melihat sepertinya memang gambarnya memang ada bintik-bintik ya, itu merupakan sandpaper-nya, contoh citra yang diderau. Nah, tadi Ibu sampaikan ini bisa ditambahkan dan bisa juga dihilangkan ya. MATLAB mempunyai fungsi membuat simulasi deraugenious sandpaper, yaitu fungsi ImNoise ya. Noise itu adalah gangguan atau deraunya ya, ImNoise L sandpaper. Jadi misalnya ada gambar atau citra masih bersih ya, kemudian kita panggil dengan ini akan berubah menjadi seperti ini, ada bentuk salt and paper-nya. Perintah ini akan menambahkan derau jenis sandpaper ke citra. Jadi ada sebuah citra ditambahkan dengan ini codingnya pada citra I sandpaper D. D adalah densitas atau kepadatan. Jadi kalau kita perhatikan bintik-bintiknya ini atau titik-titik ini yang ada pada pixel ini, ya gangguan ini bisa diatur. Nah di sini kalau di gambar ini default atau noise-nya ini atau jarak-jaraknya ini adalah menggunakan 0,05 ya dengan menggunakan MATLAB. Nah, kalau kita perhatikan ini yang gambar originalnya, kemudian tadi dibuatkan penambahan noise-nya dengan codingnya C dengan ImNoise I sandpaper D. Tadi 0,05 jaraknya yang ini. Nah, inilah hasilnya ya. Ini adalah citra Einstein JPG. Citra Einstein ini disimulasikan dengan derau sandpaper densitas 0,01. Nah, perhatikan ini tadi 0,05 kerapatan dari salt and paper-nya atau noise atau gangguannya atau deraunya ini berjarak 0,01. Derau, garam, dan merica disebabkan karena kesalahan pengubahan analog ke digital. Kita di sini adalah berbicara tadi ada citra, citranya mengandung derau itu adalah gangguan pada sinyal ya.
Jadi di sini saat dipindahkan ini ada gangguannya. Dengan persamaan P Z sama dengan PA jika Z sama dengan A, PB jika Z sama dengan B. 0. Ya, citra yang mengandung derau ini memiliki piksel gelap di daerah terang dan piksel terang di daerah gelap. Bayangkan kalau ada sebuah citra ya pada kalau terang dia di gelap. Jadi ada seperti perselisihan itulah yang menjadi bintik-bintik yang ini saltpapernya ya. Nah, jika nilai B lebih besar dari A, maka tingkat keabuan B akan tampak seperti sebuah titik. Nah, inilah yang mengakibatkan yang bintik-bintik ini ya. Itu adalah apabila B lebih besar dari A. Nah, level A akan tampak seperti titik gelap, efeknya menghasilkan derau yang sangat kontras pada citra. Inilah garam dan merica. Jadi, ini sumbu X-nya, A, B, Z-nya, ini P, A, posisi PA, B, posisi PB. Nah, titik ketemu inilah yang menghasilkan. Jadi, kalau misalnya ini semua bisa ditarik titiknya ya, persamaannya dengan ini, Z. Jadi, apabila dia berbentuk putih, jika Z sama dengan A, hitam apabila Z lebih sama dengan D. Itu dia untuk gangguan yang disebut dengan saltpaper merica ya. Eva Anggreni. Berikutnya ada di sini derau Gaussian. Derau Gaussian ini pun sering juga digunakan di dalam penelitian, yaitu sebuah gangguan dengan statistik memiliki fungsi kepadatan probabilitas. Masih ingat kamu probabilitas kemunculan, nilai tengah, median, min filter, nanti dibahas di sini ya. Jadi ada Gaussian, Gaussiannya lagi beberapa bagian-bagiannya ya mengenai derau statistik dengan distribusi normal yang juga dikenal dengan distribusi Gaussian. Nah, ini coding MATLAB-nya. J sama dengan IMNOISE, I Gaussian MP. Ini citra awal aslinya, kemudian diberikan derau Gaussian. Perhatikan di sini kita adalah masih menambahkan gangguan atau derau ya dengan codingnya ini. Inilah yang dihasilkan. Sama seperti ini, kalau ini kalian merica ini berbentuk titik-titik ya, titik-titik. Kalau kamu bisa bayangkan, garam ya, garam merica. Nah, ini perhatikan perbedaannya kalau Gaussian ya. Nah, ini dia. Jadi minggu kemarin itu Ibu jelaskan ada mengidentifikasi misalnya seperti atau apa ya, gorga pada ulos Batak. Nah, misalnya ya. Nah, untuk di langkah awal ini pasti dilakukan Gaussian ini ya. Karena memang kalau kita di take gambarnya, diambil citranya ya, perpindahan dari analog ke digital, pasti akan ada gangguannya. Kita buang dulu semua gangguannya sebelum mengidentifikasi warna apa aja yang ada yang yang membentuk ulos ini ya kan. Jadi harus dibersihkan dulu gangguannya. Ini dia gunakan Gaussian-nya. Ada tahapan nanti ini tadi membersihkan atau pemulihan dengan Gaussian-nya ya. Ini kalau dibuat persamaannya PZ sama dengan ya 1 per akar dari 2 pi ini apa gamma kali E ini dia ini lagi ya. Jadi kenapa kita pengolahan citra lebih banyak menggunakan persamaan-persamaan matematik dan Ibu sarankan itu MATLAB karena menghitung ini lebih mudah menggunakan MATLAB ya. Nah, ini kalau dibuatkan ke sumbu persamaannya ini hasilnya ya Gaussian dengan gamma sama dengan 1. Jadi yang mempengaruhi kalau tadi kan merica kan ada tadi hitam putihnya ya. Kalau terang di gelap, gelap di terang. Nah, kalau untuk si gangguan Gaussian ini dipengaruhi oleh gammanya. Gammanya berapa? Nah, itu dia ya. Ini contohnya Gaussian dengan gamma 1. Ini dibuat di titiknya. Z adalah intensitas, rata intensitas. Ini ingat Gaussian ini adalah distribusi statistiknya. Jadi ada rata, median, min, ya biasanya kan modus, standar deviasi. Nah, kalau kita perhatikan inilah nilai rata-rata standar deviasinya di titik 0, 0 paling tinggi, kemudian turun. Nah, dari ini ke sini minus, turun lagi. Ini contoh dengan Gaussian white noise karena terlihat seperti citra putih ya, white noise. Jadi gangguannya berbentuk putih, warna putih ya.
Berikutnya draw speaker adalah draw multiplactive noise. Jadi di sini draw speaker ini adalah ada pada aplikasi radar, hasil citra ultrasonografi, tomografi dan lain-lain. Ini bidang-bidang yang memang color-nya black and white. Kemudian ini pemodelannya I sama dengan 1 tambah N. Ini kalau dimodelkan atau dibuat dalam pengkodingan sintaks MATLAB ya. I adalah matriks citra dan N adalah nilai-nilai yang terdistribusi normal dengan rata min. Rata min sama dengan 0. Draw speaker juga ini draw multiplactive atau multiplicative noise. Min ya, min, median, ini dihitungkan. Ini akan menambahkan draw pada citra I menggunakan persamaan ini tadi ya. J sama dengan J ya, Jakarta. J sama dengan I, yang ini tadi J, menambahkan noise-nya. Im noise I pada citra I, spek V. Ini namanya adalah draw acak yang terdistribusi dengan seragam normal. Varian V dengan nilai variansnya 0,04. Nah, kita perhatikan di sini. Ini contoh yang mencontohkan plus draw speaker dengan V-nya 0,04. Nah, ini di sini kurang jelas ya. Memang gangguan-gangguan ini terdapat pada setelah si citra dikonversi ke misalnya grayscale atau black white. Ini terlihat gangguan-gangguan ini. Jadi kita susah atau akan kesulitan melihat yang mana draw speaker, yang mana tadi Gaussian, dan yang mana saltpaper. Yang lebih jelas itu adalah saltpaper karena langsung berbentuk titik-titik ya, seperti garam ataupun merica. Ini berikutnya adalah draw yang sifatnya periodik atau bukan acak atau random. Nah, ini perhatikan ada sebuah citra si Einstein. Kalau kita perhatikan ini adalah seperti garis yang berbentuk diagonal ya. Citra yang terkorupsi oleh draw periodik ini adalah secara visual tampak terdapat pada garis-garis barsnya. Ini dia, tapi dia seperti miring ya garisnya, tapi berbentuk bars atau batang kan gitu. Draw periodik pada citra timbul khusus akibat terinterferensi elektrik atau elektromekanik selama proses akuisisi citra. Misalnya tadi ya ada perpindahan, tapi ada gangguan yang membuatkan interferensi elektriknya. Ya, secara visual citra yang mendapat tambahan draw ini akan tampak terdapat garis-garis, namun garisnya miring ya atau diagonal, berbeda dengan draw yang cenderung titik-titik ataupun noise-nya berbentuk piksel-piksel yang seperti titik ya. Menggunakan penapisan ranah spesial, draw ini dihilangkan dengan menggunakan ranah frekuensi. Nah, ini semua gangguan ini bisa ditambahkan, namun bisa juga dihilangkan, namun bisa diperbaiki juga ya, bisa itu pemulihan. Ini bisa ditambahkan dengan tadi pengkodingannya, ya, namun bisa dihilangkan juga dengan menggunakan teknik tadi ya. Kita perhatikan draw periodik merupakan draw yang dimodelkan sebagai degradasi bersifat global, sedangkan draw sebelumnya bersifat lokal. Draw ini dengan dua pendekatan, linear dan non-linear. Melalui pendekatan linear, ada penapisan atau penghilangan draw dapat dilakukan pada kawasan spasial, pada kawasan frekuensi. Jadi perhatikan ini semua kita berbicara pada sinyal ya, sinyal frekuensi. Nah, di sini yang mengalami gangguannya. Tapis yang termasuk ke dalam kawasan spasial ini adalah tapis lolos rendah. Nah, yang ini yang kita lihat tadi seperti garis-garis atau bar ini, namun miring ya, menghasilkan tapis-tapis yang termasuk ke dalam kawasan spasial, tapis lolos rendah, tapis rata aritmetik, ya, rata harmonik, dan tapis rata kontraharmonik. Nah, ini dia. Sedangkan morfik digunakan pada kawasan frekuensinya. Nah, dari sini disimpulkan draw saltpaper ini, draw Gaussian, draw spek dapat dibersihkan dari citra menggunakan teknik spatial filtering. Draw periodik memerlukan filtering pada domain frekuensi untuk menghilangkannya. Jadi ini disebabkan karena ketiga draw. Oke ya. Kita stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Ada? Pembahasan kita masih sebentar ya, ambil yang lebih
mengenalkan tahap. Ada pertanyaan? 2000. Silakan apabila ada ditanyakan. Sebentar ya, bicara ada sebentar ya, lihat dulu. Silakan di chat pun boleh. Gaussian ya. Oke, minggu kemarin Ibu itu minta ya, contoh, carikan apa Ibu kemarin coba minta buat cari apa model penelitian, ya kan? Cari namanya artikel ya. Kalau disebut artikel penelitian ini dia. Jadi supaya lebih paham, karena Ibu lihat masih banyak yang belum paham. Contoh ya, kalau disebut dengan apa itu? Artikel penelitian ini contohnya, ini dia ada ya, ini PISN-nya, ISN-nya ini mengenalnya ya, supaya kalian tahu. Jadi kalau kita perhatikan ini apa itu contoh linknya ya, ini namanya link penelitian atau kan kemarin minggu cari dulu ada yang beberapa belum paham, ada yang masih sorry, ada yang belum mengerti yang mana itu. Yang mana itu, ini apa ya? Kok ini lagi? Sorry. Saya udah stop share tadi ya. Apakah terlihat tadi linknya? Supaya kalian tidak salah ya. Jadi contoh cara melihat link. Praktik ini ada linknya Ibu lihat. Oke ya. Nah, itu kamu klik. Itu contoh dari link atau kan Ibu bilangin cari sebuah penelitian yang berkaitan dengan ini misalnya kan. Inilah contohnya. Jadi kalau kamu perhatikan, ini adalah jurnal penelitian, ada ISSN-nya dan ada, nah ini dia ya, contoh, ini dia tadi, jadi Ibu cari contoh salt paper ya, ini PDF-nya, ini Ibu klik. Supaya bisa kamu lihat yang mana itu blog, yang mana itu jurnal penelitian. Ini Ibu unduh, ini terlihat apa enggak ya? Karena di apa ini enggak bisa itu kelemahan dari Zoom ini. Kita tidak bisa mengupdate beberapa file sekaligus ya, itu dia. Nah, ini diunduh. Nah, inilah contohnya. Ini saya Ibu unduh. Jadi kalau misalnya kamu mau mencari misalnya Gaussian plus jurnal. Ini bisa dilihat ya? Apakah terlihat? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini yang kamu klik. Kamu klik Gaussian jurnal. Nah, pilih salah satu. Ini kan banyak nih. Ini kan gitu kan. Contoh, ini jurnal Gaussian. Nah, ini dia ya. Kita lihat. Kenapa ini lagi stop share? Supaya kita nggak salah paham. Sorry. Oke ya, contoh ya. Ini dia. Ini kan banyak nih jurnal Gaussian. Ini kan ininya ya. Kita lihat judulnya apa tadi? Pemodelan mana yang Gaussian? Karena di sini kan judulnya mana tadi? Gaussian. Saham-saham. Ini enggak. Jadi ingat, kita tadi membahas, jadi jangan kamu asal klik atau kirim. Ada yang sudah menyelesaikan tugasnya? Ada? Ada ya minggu kemarin tugas ya? Mencari contoh. Ada? Ada yang sudah mengerjakan? Ada atau enggak? Belum, Bu. Belum, kan Ibu bilangin coba. Ya, Tapi tugasnya kan Bu, bukan jurnal, Bu. apa? Jurnalnya kan udah dibuat linknya di komentar kelas. Iya. Kenapa Ibu suruh di classroom supaya kalian itulah yang dicari kan Ibu misalnya contoh ini kan
Ibu cari apa, minta apa? Jelaskan metode, ya kan? Apa? Ada yang masih ingat? Contoh, inilah kalian sebenarnya hanya mengcopy, cuman ibu minta tulis tangan dulu. Kalau copy nanti tinggal gini aja. Ini misalnya metodenya. Ini dia. Tinggal copy paste, iya kan? Nah, ibu minta itu adalah di apa? Ditulis tangan supaya kalian agak sedikit membacanya. Sebentar ibu lihat ya tugas kita kemarin. Karena ibu lihat masih banyak yang belum paham mengenai yang mana itu jurnal, yang mana ini pertemuan 8 ya. Oke. Kita lihat ya. Mana kemarin? Sebentar. Ada yang masih bertanya mengenai link jurnal. Link jurnal itu adalah mana kemarin ya? Bukan ini ya? Tugasnya Bu ngapain mencoba MATLAB atau Python Bu ya ya maaf, linknya. maaf. Ya ini Bu lihat ya ya oke oke. Berarti yang satu lagi ya. Oke. Jadi oke. Kalau sudah paham nggak salah. Ada yang ini yang tidak bisa mencoba ya? Oh ya udah dia mencoba ini. MATLAB-nya. Bu, udah mencoba Bu. Terus? Tapi dia error terus Bu. Errornya kenapa? Nggak dicoba ininya. Mana tadi? Soalnya kan itu kan codingannya untuk di MATLAB tuh Bu. Iya. Saya cobanya di Python, jadinya dia error. Oh, itu kan jangan codingnya ya janganlah kamu pakai coding MATLAB jadi di Python. Iya kan? Iya. Enggak, kamu search Terus aja. Nanti apa? Ya nggak boleh. Udah nyobain online kan Bu, cuman nggak bisa. Mau download MATLAB juga nggak bisa juga Bu. MATLAB Dia online mungkin karena udah nyoba Bu. Pakai apa tadi? MATLAB online juga kan maksudnya, karena kan download MATLAB, aplikasi MATLAB tuh nggak bisa kan Bu. Jadi saya nyoba aplikasinya tuh pakai MATLAB online kan, tapi tetap nggak bisa juga Bu. Udah ngisi segala macam gitu Bu. Oke. Bagi yang begitu silakan itu yang error itu kamu capture. Sudah? Bisa ya? Ini tadi ya kita karena Ibu mau lihat ya. Jadi ini kalau misalnya cari kalau kelas ini mungkin udah bisa ya karena semester 6 ya. Kemarin itu AI ya ternyata baru Ibu ingat. Jadi mereka nggak paham yang mana itu jurnal, yang mana itu blog ya. Jadi ini nanti kalau kelas ini udah paham ya, baru ingat. Jadi untuk pertemuan hari ini dia nanti yang 4 noise tadi, gangguan tadi ya. Caranya itu tadi ya, kamu cari yang pilih salah satu aja dan itu tadi tidak boleh sama. Makanya di yang sudah kamu kirim di Gisi Classroom. Jadi nggak ada yang mencontek. Kalaupun nanti apa bisa terlihat yang mana yang menconteknya. Jadi kalau tidak boleh sama ya. Jadi bagi yang mana tadi ya? Oke ya. Kalau kelas ini Ibu pikir udah paham ya. Jadi kita mau melihat penerapan yang misalnya ini tadi ya Gaussian ini mengatasinya apa kalau misalnya draw-nya ini menyelesaikannya apa kan gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya kemarin yang diminta, ini kan yang diminta untuk tugas pertemuan sebelumnya, carilah yang satu aja, tidak semua kamu coba. Ya. Jangan semua kamu, tidak usah semua kamu coba dari coding-coding ini. Kalau pernah Ibu MATLAB ini pernah Ibu bagikan. Ya. Mana tadi? Ini oke ya. Zoom ini nggak bisa kita pakai buka beberapa window-nya nggak bisa ininya. Jadi harus satu-satu ya. Jadi yang ini Ibu bagikan, pilih salah satu aja. Masa error? Kalau misalnya error, cobalah memperbaikinya karena ini kurang lebih tidak mungkin kamu ini coba kamu codingkan, kamu run langsung menjadi langsung ada hasilnya, langsung ada ininya. Kamu cobalah sedikit kira-kira ini di mana ya apanya ya. Karena kita yang program ini seperti itu, apalagi kita pemula, kita ambil contoh, sepertinya ini kan Ibu kasih coding. Nah ini kan pasti ini nggak bisa langsung di-run, langsung tampil hasilnya, enggak ya. Nah inilah kamu coba-coba, itu namanya ya. Jadi bagi siapa yang sudah mencoba, pilih satu, apakah yang ini
untuk konversi RGB jadi grayscale, ataukah kamu yang menampilkan studio color, tapi buat di situ judulnya apa? Satu aja, nggak usah semua. Ini, apakah ini? Kan ada ini satu. Satu aja pilih. Namun kalaupun error, itu kamu capture, kamu kirim. Jadi dari situ nanti Ibu lihat. Tapi pastikan yang kamu kirim itu adalah file PDF dan Word. Jadi nanti terlihat memang benar dicoba atau enggak, seperti itu ya. Oke, itu minggu bisa diperpanjang lagi waktunya ya. Untuk hari ini itu tadi carikan ada 4 draw yang Ibu bagikan, dicarilah jurnalnya, kemudian kamu lihat yang mana nanti merupakan metodenya dan hasilnya, itu aja dirangkum ya. Nah, itu dibagikan. Tapi tetap dicantumkan linknya ya, maaf Ibu. Kadang nggak kurang memperhatikan ya. Jadi Ibu lihat kemarin ada beberapa kelas mereka belum paham yang mana link jurnal, yang mana blog, yang mana memang bahkan mereka ngambil dari Wikipedia. Kalau misalnya untuk pembelajaran itu sebaiknya jangan ya, kecuali memang referensi tidak ada lagi ya, baru ke situ. Ya kalau bisa memang itu tadi ya, jurnal penelitian, buku itu yang penting kalau referensi. Jadi ini silakanlah dicari yang satu aja pilih ya, yang ini. Iya, ini bisa, ini online ya, sebentar. Ini kok ada errornya kamu bilangin ya. Tinggal kita kalau bakal videonya. Ini harus dicoba ya per orang ya. Kirim capture-nya, video capture-nya di Word dan juga di PDF. Jadi terlihat nanti yang mana yang mencoba, yang mana yang tidak ya. Nanti pertemuan terakhir kita rekap semua yang mana mengirimkan tugas, yang mana tidak. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, Bu, jadi untuk itu udah yang di tugasnya, MATLAB. Jadi Satu-satu. itu yang di MATLAB kan Bu, dianya di capture, taruh di Word, baru dirubah ke PDF, baru dikirim kan Bu? Bukan capture-nya itu yang dikirim kan Bu? Dan kan ada PDF, ada Word. Ada Word kan bisa juga dikirim. Jadi terlihat memang dikerjakan atau enggak gitu loh. Nanti bisa Ibu mau lihat itu dikerjakan atau enggak. Kalau PDF kan bisa. Buat kamu capture ya, print screen, kamu taruh di Word ya kan? Kirim yang Word-nya, kemudian kamu konversi ke PDF begitu kan? Atau simpan PDF. Kirim di Word dan PDF-nya begitu Baik ya. Bu. Oke, yang lain? Kalau kamu mau pakai Bu, untuk Python, tugas silakan hanya cari codingnya, bukan itu. Tapi contoh, mengkonversi RGB ke grayscale. Cari-cari aja codingnya Python. Gitu dia. Jadi kamu capture codingnya, kamu capture hasilnya. Kalaupun error nanti terlihat